Selamat malam Foldis sekalian di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di live IG-nya di Folding Bike. Malam ini bareng saya Didit Sakti. Kita sesuai dengan rencana bakalan ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman pesepeda lipat, teman-teman yang kemarin menggunakan sepeda lipat di event super gokil sih ya, kalau bisa kita sebut event Bentang Jawa nih, 1500 kilo dari Carita sampai ke Banyuwangi. Nah, kayak apa sih ceritanya? Kayak gimana sih kenekatannya? Nah, nanti kita tungguin mereka untuk join. Ada Om Ale dan Om Dirman. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada kenal kali ya, Om Andre Leman sama Om Dirman itu siapa gitu kan, gimana kancah atau cerita mereka goes selama ini gitu. Tapi kalau belum ya kita sekalian berkenalan malam ini bareng mereka. Sesuai dengan pengumuman di flyer juga bakalan seru banget sekarang, terus juga bakal ada giveaway menarik dari siapa aja nanti. Tungguin, kita bakal bagi-bagi tentunya buat penanya dan yang aktif lah. Silakan kalian teman-teman komen di sini. Nanti kita bakal seru-seruan, pertanyaan teman-teman yang titipin kita bakal sampein ke Om Ale dan Om. Sudah ada yang gabung kah? Kita masih tunggu. Luar biasa, kangen gue. Apa kabar? Terus banget tuh, terus banget sih lo. Terus banget ya. Minder gua. Asik. Kacau lo. Gila lo. Parah lo. Gimana, sehat, Le? Sehat. Kemeng aja, tangan masih kemeng. Masih kemeng ya? 2 minggu. Oh, Masih gila parah. sih. Tapi Nah, rasa. nanti gue bakal tanya ya kenapa bisa sampai kembang gitu ya. Wah, tapi gila Tuh, sih. gue Gila gak tahu sih. deh. Ini dua orang gila sih. Mana Sumpu Eh, satu lagi, mana nih Dirman nih? belum nih. By the way, Oh ya. tadi siang gue pingsan, Le. Oke, kenapa? Jadi tadi pagi ada acara ulang tahun Jakarta Right Now nih, apa Amazing Nah, Race lah, 80 sekian kilo, terus kita cari 5 titik, panas banget gitu kan. Nah, malam itu iya gue panas-panas. cuma tidur 2 jam. Sampai di Oke. balik ke Spak, entah kenapa gue limbung, lagi ngobrol sama teman-teman PP Sepeda, Om Orik dan kawan-kawan, tiba-tiba gue gak sadar, Break out. black Wah, out. tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuman gini, Le, gue jadi langsung kepikiran kalian berdua gitu kan. Come on, gue cuman tidur 2 jam, which is juga rutenya flat, pingsan. Lu berdua apa kabarnya, men? Gokil sih, gue langsung, Mungkin udah what? pingsan tapi jalan terus kali ya. Curiganya lu gue sambil pingsan gitu. Parah bos, parah. Nah, ini jagoan gue nih mau masuk nih. Mana ya Dirman ya? Mana Udah belum? Dirman? Tadi udah nyaut sih dia. Parah sih tapi memang. Makanya ini gue Ya, penasaran untung. banget. Soalnya kita tahu banget kan di bulan Oktober nih matahari lagi 2 biji kan, Le, gitu kan. Oh iya, gila, Bo. Itu dari pagi, Bo. Jam 9 itu udah obral, Bo. Jam 8, jam 9 udah obral. Udah obral. Wajib. Dengan Tuh angin angin pantainya Om gitu Benz kan. bilang halo katanya. Makanya, apalagi lu di Halo sepanjang pantai juga. kan, benar-benar nyusur pantai ya. Iya, nyusur pantai. Biasa mah enak di pantai Oh, sepoi-sepoi kita rebahan ya. boro-boro ya. Ada, Bos. Om Dirman sudah join di live IG tapi belum belum join di kita. Om Andri, selamat malam. Seru nih. Wah, ada jagoan gue nih Riva nih. Tumbuh-tumbuh ada internal gear ya. Itu mekanik gue sampai pusing. Yo, Om Gio. langsung itu Dahsyat Om Gio. Om Riva itu di dekat dari Banyuwangi atau lebih dekat kemana? Bengkel ya? Enggak, si Om Gio, Om Gio, Om Gio, mekaniknya sorry. Ah, itu di Bali, udah di Denpasar. oh, oke. Oke, kita Dia save sampai dulu Om kaget mau Dirman ya. lihat IG gua. Banyak tumbuh-tumbuhan di dalam katanya. Udah lumpur semua, tapi canggih tuh mekanik Om Gio mah canggih. Canggih, men. Jago Gua ya. akuin canggih. Canggih. Itu IG yang biasanya mekanik Jakarta juga bingung, dia 2 kali setting, wah, ngacir, Bo. Lancar banget deh. IG-nya nggak narik ke belakang. Mestinya Oh dari ya? awal tuh gue setting situ tuh. Siap. Canggih, yo.
Harus gua akuin Ini canggih. Dirman udah mau join tapi gua accept nggak bisa ya. Lu bisa accept nggak, Le? Nggak bisa. Tadi tadi nongol sih tapi nggak, hilang lagi dia. Ntar gue invite aja. Lu blackout berapa lama, Dit? Nah, nggak tahu ya. Cuman yang gua sadar sih pas gua bangun security mall udah dateng, terus teman-teman goeser udah pada ngumpul gitu nih ada apa gitu kan. Ini Lu Dirman ini kenapa kali nabel tekanan nabel darah to drop kali. join ya? Hmm? Tekanan darah Ya, drop kali. ya kemungkinan atau dehidrasi juga karena gua udah mulai apa ya? Udah mulai ini apa kram. Nah itu maksud lu. Wah, sungkem dulu, sungkem. 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 Wah, Om. Jagoan Malam, gue malam, ini, malam. sungkem dulu. lagi di luar deh kayaknya, makanya pakai masker nih. Lagi Lagi. goes Lagi di dia, mana, dia mau. Om? Lagi di kerjaan, Om. Baru mau selesai mau pulang nih. Boleh. Nggak apa-apa nih ya, Dia kita mau goes mulai dulu lagi ya. 200. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap, siap. Ya, lihat keadaannya, sorry ya, maaf. Sambil goes nih kayaknya nih. Enggak lah, saya masuk ke Om Ale lah. Ah, gila Om Dirman, kenceng bener. Ngacir. Ya ada di sapa nih Om Benz, Om Doni Afgan pada nyapa nih, Om Dirman, Om Ale katanya. Wah, pulang aja Oh, gue Ya, setiap hari. salam. Nah, mungkin sebelum kita mulai bahas Bentang Jawa nih Om Ale, Om Dirman, kita mungkin sedikit perkenalan dulu kali ya supaya teman-teman Foldis di Indonesia di Foldingers ini kenal nih siapa sih sebenarnya Om Andre Leman, Om Dirman, MTSN itu apa gitu kan, Madrasah Sanawiyah atau apa gitu kan kita nggak tahu nih Om ya. Nah kita pengen Siap, siap. daripada penasaran nih supaya nanti ketemu di jalan kita juga bisa saling sapa, saling kenal. Boleh cerita dong mungkin dari siapa, dari Om Andre Leman dulu deh, kenalin diri, domisili itu di mana dan kalau boleh nih komunitas apa aja sih yang saat ini lagi aktif, Om? Silakan Om. Oke, saya Andre Leman, biasa dipanggilnya Ale. Umur nggak perlu ya, jangan ya. Aduh, Kita kawan masih muda. aduh. Nggak, kalau disebutin umur, gue minder malah kok serem-serem. Iya, iya. Umur, gocap, kerjaan karyawan swasta, tapi kita full work from home sekarang. Komunitas yang diikutin itu BMC yang sepeda unyil muter-muter nggak kejungkrungan di Monas. Sama satu lagi ya komunitas dari SMA kita, Flair. Nah itu Flair, juga Pamudi Luhur ya? Sorry, PL ya? Iya, Pamudi Yes. Luhur bener. Flair itu juga 100 kiloan sih biasanya saya ikutnya hari Sabtu. Kalau Dan yang lu lain- satu-satunya sepeda lipat ya kalau nggak salah, karena Iya, Flair seingat satu- gua road bike kan? road bike semua itu. Wah, gila sih Ya, lagi. kita dikasihani lah di situ, dikasihani lah. Gitu. Nah, itu dia Om Ale. Om Ale nih pesepeda, apa ya, pengusaha kuliner juga. Nah, ini Om Dirman gimana Om Dirman nih? MTSN tuh apa Om? Ya, maaf. Mantap selalu. Ya, saya Dirman. Umurnya masih muda saya, Pak. Baru 40 tahun. Waduh. Oh, maaf. Gila ya. Kita bertiga malam ini gak ada yang muda berarti nih. Gawat ya. Domisili di mana Om Dirman dan aktif di komunitas apa? Di Bekasi, Om. Ikutnya di Rombongan Bekasi. Wah, itu orang heran tua tuh. Kenceng Nongkrongnya banget dekat tuh rumah robek. saya kan di Pangkalan Jati kan. Wah, tetangga iya, kita. Iya, benar-benar. Tapi saya robeknya bagian utara, Om. Kalau back to work sendiri terus. Nggak ada Oh temennya. gitu. Karena kantornya ke arah mana Om Dirman? Saya ke arah Tarumajaya tuh. Mana ya? Pokoknya Bekasi paling utara lah. Pinggir laut. I see. Masih Jadi, Indonesia tapi kan. Ya, Oh, planetnya Bekasi. pantesan ikut eventnya yang nyisir laut ya, rumahnya di situ ya. Iya, iya. Nah, oke Om Dirman, Om Ale, thank you nih buat perkenalannya. Jadi teman-teman udah tahu dong Om Ale domisili di mana, kemudian juga aktif di mana. Kalau mau ketemu Om Ale di mana ya bisa ketemu di Monas setiap Selasa pagi atau bisa ketemu juga di Pale. Pale, GBK. Tahu kan yang mungkin yang ada di dekat apa ya namanya ya, Olimpik apa? Akuatik. Swim ya. Kolam renang, Aquaticnya kolam renang. GBK. Nah, itu bisa di situ. Om Dirman sendiri ya tentunya aktif di Robek. Nah, teman-teman Bekasi mungkin yang sering ngelup di Sumarekon atau di mana, udah kalau ketemu suatu saat, nah disapa aja, tapi jangan diminta traktir.
Kemarin udah habis banyak ini dua-duanya deh. Gara-gara Bentang Jawa. Nah, ngomong-ngomong soal Bentang Jawa nih Om. Kadang kan gini, kita semua surprise lah sama event ini gitu kan. Ini event gila gitu kan. Kita tahu ada event-event jarak jauh banyak lah. Ada yang 1000 kilo gitu kan. Kemarin mungkin pada ikut kan ya. Yang itu menurut kita aja udah di luar nalar gitu kan. Tiba-tiba nih ada lagi 1500 kilo dan yang lebih ekstrim adalah apa ya, nggak boleh ada support bener-bener gitu. Ini bener-bener egois mandiri kan. Yang gue tahu ada opsi sendiri atau tim gitu kan ya, singkat gue. Dan banyak banget pesertanya pada saat awal, tapi karena ada delay, kalau nggak salah delay karena pandemi, jadi akhirnya nggak tahu, pasti ada aja bentrok waktu sehingga banyak yang cancel. Itu sepemahaman gue. Tapi kan, yang kita tahu nih, penyelenggaranya gravel-gravelan. Apa nggak kebayang awal gue denger aja Bentang Jawa by gravel-gravelan, oh gila nih, off-road nih gitu kan. Pasti nih event off-road, jalannya jelek. Nah, sedangkan Om Ale dan Om Dirman memilih pakai sepeda lipat nih. Nah, jadi kalau kita boleh tahu nih, apa ya, ceritain di awal deh, apa yang kalian tahu nih soal event Bentang Jawa itu di awal, sepeda apa sih yang dipilih untuk dipakai gitu pada saat begitu, wah ini Bentang Jawa eventnya kayak begini, gue pakai ini, atau memang nekat aja, peduli amat lah apapun jalurnya, sepeda ini yang gue pakai. Gimana sih waktu itu Om Ale? Duluan boleh? Emang sih pertama kali kita dengar acara Bentang Jawa by gravel-gravelan tuh, ya sorry to say ya, memang gravel-gravelan kan kita nggak tahu gitu kan, kita nggak pernah dengar gitu loh. Tapi begitu, ya waktu itu sih saya yang penting gini, yang penting daftar dulu deh gitu loh. Kalau ada event begini saya penting daftar dulu. Masalah nanti kita join apa enggak itu urusan nanti deh gitu. Yang penting daftar dulu karena biasanya slot kayak gitu kan cepet banget habis gitu kan. Jadi kita daftar dulu, nanti kita sambil kita review gitu loh. Kita lihat gitu loh rutenya di mana, dan untungnya rute ini juga cepat dipublish sama gravel-gravelan gitu, dan kita lihat gitu pesertanya siapa. Pesertanya siapa nih? Begitu kita lihat pesertanya, kok rata-rata manusia-manusia ultra semua nih, manusia-manusia yang biasa bermain di ultra event gitu loh. Sedangkan saya kan cupu banget gitu loh, jadi cupu banget itu. Lihat ini pesertanya nih manusia-manusia Ironman, manusia-manusia triathlon, manusia-manusia yang biasa ikut ultra. Nah, ya di satu pihak saya mau pakai sepeda gede ban 700 juga kagak punya kan, katanya Pak itu kan karena tidak punya uang kita gitu. Jadi ya udahlah saya terpaksa naik karena tidak punya uang. Karena tidak punya uang lah saya naiklah sepeda seli saya andalan itu gitu loh. Nah, jadi di pikiran saya, kalaupun saya sampai rontok di tengah jalan, ya at least karena sepeda saya sepeda begini. Tapi kan, ya itu kan jadi hanya justifikasi ya, jadi justifikasi ya. Justifikasi, kita justifikasi. Tapi kan perjuangan tidak akan selesai gitu loh. Kita akan sampai titik darah penghabisan gitu loh. Mentang-mentang gue pikir tengah hutan kalau gue pusing, gue loading gampang lah gitu. Tuh kata Christine, lu cupu katanya Le. Cupu banget gue lah. Om Ale jadi pakai Brompton kemarin ya? Pakai Brompton. Sempat kita modif sedikit, tapi ya sebenarnya Brompton itu memang harusnya ori sih ya, jangan dimodif gitu loh. Dan nggak inilah gitu loh, nggak selayaknya untuk dimodif-modif gitu loh. Malah jadi ada impact ke rasa dipakainya ya? Iya, biasalah. Ya, tapi karena saya lihat medannya lewat selatan, itu nanjaknya juga ada kita bilangnya ada 3 raja kan, baru awal-awal udah ketemu Sawarna, Habibie, terus belum yang terakhirnya ada 2 tanjakan terakhir. Wah, saya bilang sih berat juga nih kalau nggak pakai modif segala macam gitu, bisa saya angkut aja nih sepeda, saya gotong gitu loh, daripada digoes, mendingan digotong kali pakai ransel. Double chainring berarti ya, double chainring yang dipakai ya? Double chainring, pasti double chainring. Kalau Om Dirman sendiri gimana Om Dirman? Om Dirman pakai sepeda 22 ya? 22 inch ya? 451 ya, 451. Light Pro. Ya, berarti 22. Oh, Light Pro ya, Light Pro. Nah, Om Dirman sendiri gimana nih waktu akhirnya mempelajari Bentang Jawa ini? Tapi sebelum ke Om Dirman, sepemahaman gue, nggak sembarang orang kan bisa ikut event Bentang Jawa ini kan? Maksudnya kayak gue nih tiba-tiba daftar, lihat record Strava gue tidak terlalu membanggakan, mungkin panitia nggak akan approve kan? Ya itu panitia pasti ada seleksi lah. Mereka juga minimal berapa ya, seminggu sekitar berapa ratus gitu loh. Syaratnya begitu. Oh I see.
Buh. Nah, terus gimana nih Om akhirnya memutuskan untuk pakai sepeda lipat nih? Kalau kata teman-teman Shelly Saya Gravel harusnya pakai Shelly Gravel dong, gitu. Karena tidak punya uang juga kan? Gak ada pilihan lagi. begitulah Om, sama persis. Gimana Om Dirman? Om Dirman, Saya nah, bener-bener gelap nih sama gravel itu gelap. Saya dikasih tahu Ah. sama ini apa soulmate saya Om Tutus itu. Dia tiba-tiba Japri ini ada gravelan mau ikut nggak gitu. Saya tanya lah, acara apa itu? Sepeda dari pokoknya bentang Jawa gitu kan. Ya udahlah, ayo kita coba daftar tim gitu. Terus Oh, gitu. saya coba mereka sempat ini juga kan konsultasi kita mau pakai sepeda apa nih gitu kan. Mau Sally dua-duanya atau gimana? Karena Om Tutus kemarin baru beli mini velo, akhirnya pakai mini velo. Milugo ya? Saya pakai Sally karena begini Om, kalau gravelan itu kan perlu bawa barang banyak ya. ya, pikirannya gitu ya. Sampai Om Ale itu pakai ban luar serep loh, saya itu heran deh. 16 robek tengah jalan pusing gua. Nah itu, saya tuh berpikirnya kalau gravel kita nggak punya saddlebag yang bagus, akhirnya ya udah saya pakai Sally aja yang bisa dipasang panel rak dan panelnya itu, begitu. Dan saya berpikir kan kalau goes jauh, kalau pakai saddlebag kalau yang nggak bagus kan mungkin goyang-goyang jadi bikin goes kita jadi tambah mungkin gimana lah gitu kan. Tapi rata-rata peserta kemarin memang bawaannya bejibun ya, mau nggak mau ya. Oh iya emang begitu Om. Mau gimana lagi? Lah unsupported bilangnya. Iya, unsupported itu yang ya. Gua gila maksudnya ini kan jalurnya ya nanjak banget, turun banget. Sedangkan kalian ini sepeda kecil dengan bawaan sebanyak itu. Gua ngebayangin kalian naik sepeda dengan beban seperti itu seperti gua dulu berarti kan. Bobot sepedanya berat jadinya. Gitu, itu gila sih. Tapi gini, basically berarti kan, nah sekarang itu tadi setelah lihat eventnya, kemudian memutuskan ikut. Ada yang ya udah kita join aja dulu gitu kan, entah itu gravelan ya, apa daya kita pakailah sepeda kita yang kita punya, sepeda yang tentunya cocok yang sudah fasih kali ya, fasih untuk digunakan sehari-hari. Jadi 1.500 kilo seharusnya ini udah soulmate banget. Nah, tapi kalau dari motivasi sendiri apa sih? Mau apa sih? Ada pembuktian kah? Atau apa nih? Iseng-iseng aja kah? Atau mumpung gua nggak kerja di kantoran? Atau kapan lagi gua cuti ngabisin? Misalkan Om Dirman, apa sih sebenarnya? Om Ale apa nih motivasinya? Kalau saya sih memang dari dulu ada di bucket list ya, bahwa saya pengen dari ujung Jawa ke ujung Jawa gitu loh. Cuman nggak pernah kepikiran lewatnya selatan gitu loh. Selalu kita kepikirannya lewatnya utara, karena utara Pantura terus kan, betul. Relatif flat gitu kan. Jadi saya pikir ya relatif flat. Oke lah, naik Brompton juga sudah beberapa orang bisa, kayak si Kandi kita Dewi juga kan. Dewi Mo, Dewi Mo. Oh, Dewi utara ya waktu itu ya? Utara. Jadi saya pikir ya utara oke lah gitu loh. Jadi saya daftar. Nah, begitu saya daftar, saya baru ngeh tuh bahwa ternyata nih pantai selatan. Di bayangan saya ya selatan oke lah, kalau kita lihat grafik nggak gede-gede amat gitu kan. Tapi begitu kita dapat GPX-nya, kita pecah lagi satu persatu per 50 kilo per segala. Saya bilang anjrit ini tanjakannya mah. Kalau lihat di grafik gede kan cuman ya dia oke lah cuman 400 800 gitu kan, ya oke lah bisa lah kita gitu kan. Tapi begitu kita pecah 50 kilo kita lihat ini mah bukan ngomong tingginya, ini ngomong gradien gitu loh. Gradien itu belasan terus gitu loh. 9%, 12%, 16%, 20%, bahkan sawarna itu dari 28% ya. Ya Om Dirman ya. Ya begitulah. Saya bilang begini loh gitu loh. Kalau menurut saya persiapan Om Ale bener-bener matang gitu Om. Kalau saya bener-bener nol. Asli, saya sama sekali nggak ada persiapan. Serius. Iya kan beda. Gimana Om Dirman nggak ada persiapan gimana nih? Pokoknya nyemplung aja atau gimana? Kalau jagoan kan nggak perlu persiapan. Jagoan nggak perlu persiapan, kalau saya kan cukup. Lah kan saya
saya kalau goes itu asal menikmati soalnya lah. Kalau masalah yang penting kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa lulus sampai akhir gitu. Karena Iya, saya begini, benar. Om. Saya buat perbandingan nih, kan pas kebetulan ya tahun 2019 kan kemarin saya ikut TBP ya 1200 ya. Ya, Dan saya gagal di 950 karena mungkin ya gitu, karena faktor pertama cuaca sih, emang jauh banget perbedaannya Dingin banget ya. Indonesia gitu kan, daerah tropis sama di Eropa sono gitu kan. Dan saya cuma dapat 950, akhirnya saya menyerah di tengah jalan tuh. Nggak finish berarti ya? Nggak finish Om Nggak Dirman ya finish. di PBB ya? Karena perhitungan saya pertama panitianya katanya kejam nih. Kalau sampai over COT nggak dapat medali gitu kan. Nah ternyata ada Om Salman nih yang ikut bentang. Om Salman dapat ya. Iya lah, dia tuh udah jauh di bawah ngelewatin Di belakang ya? Iya jauh banget. Dapat medali lah, kalau tahu gitu mah saya tetap lanjut aja gitu. Lah, Tapi itu berarti itu soal mental ya Om ya. Jadi kadang-kadang begitu kita ngerasa ini kayaknya masih jauh, kayaknya nggak mungkin kekejar, akhirnya udahlah drop aja gitu kan ya sebenarnya ya. Ya. Kalau Om Bob kan beda Om. Kalau Om Bob kan walaupun over COT masih dikasih medali Om. Kalau berpikir di PBP nggak dikasih, ya udahlah kita nyerah aja begitu. Iya. Betul. Ya kalau Audax masih dapat, Audaxnya Om Bob pasti dapat ya. Iya. Audax Om Bob dapat. Berpikir begitu. Baik dia mah, Om Bob mah baik. Saya cuma ingin perbedaan. Dia daftar gratis. Perbedaan antara Indonesia sama Eropa itu apa sih? Saya coba 1.500 sanggup nggak gitu, bisa nggak? Ternyata saya bisa. Oh, I see. Gitu doang. For the next PBP ya Om ya, pokoknya PBP berikutnya harusnya target finish ya. Ya, Lel lah ini kayaknya mah, lel ini. Mudah-mudahan ketemuan loh Om, mudah-mudahan berat badan saya udah 70-an. Aduh. Sama si Indra Ipul harus ikutan tuh. Nah, jadi kan tadi Om Dirman bilang nggak ada persiapan nih. Nah kan yang saya tahu nih yang tiap kali mau goes jauh, tentunya kan banyak banget yang disiapin ya, sepedanya, ya orangnya, stamina maupun fisik kita, terus apa lagi ya, bekal apa yang harus dibawa. Boleh dong diceritain dong. Apa yang maksudnya ini kepikirannya bakal goes 6 hari gitu kan, 6 hari dengan sepeda gue, bannya kecil, apa aja yang harus gue bawa. Itu kayak gimana nih? Om Dirman dulu nih, katanya bilang nggak ada persiapan, tapi udah ngitung dong kalau apa aja yang harus dibawa. Itu gimana Om Dirman? Bener ya, kalau suplemen gimana suplemen? Vitamin? Alah, saya mah suplemen cuma ngandelin warung doang, Indomie telur. Serius, saya sama sekali nggak ada. Kalau nggak percaya sama Om Tutus deh, bener. Serius. Om Tutus sudah nonton sini. Iya. Kalau ini nih, kalau sampai nggak percaya, lihat aja seterapa saya itu sebelum bentang Jawa pasti saya goesnya cuma back to work doang. Karena weekend ketemu kerjaan terus begitu. Saya juga bingung nih gimana mau. Jadi banyak ya Pak. Jadi banyak seterapanya ya Om ya, karena memang tiap hari ya. Iya, seterapanya ya cuma back to work doang, cuma sekitar 20 sampai 26 kilo gitu. Dahsyat. Kalau lihat di IG-nya ada Om Salman, Om Vidi, semua itu kan mereka sampai posting-posting nih yang mau dibawa apa aja. Saya bingung apa yang mau dibawa gitu. Tolak angin lah kita bawa Om. Kan teman-teman yang lain tuh pada di foto tuh rapi-rapi kan, wah siap bawa gitu kan. Saya lihat IG-nya Om Dirman kok nggak ada foto-foto apa-apa. Ini bawa apa sih sebenarnya? Tapi untuk persiapan, dulu selain tentunya uang harus ada persiapan dong. Tapi kalau kayak suplemen di jalan, nanti misalkan ada kebutuhan energi, itu disiapin nggak? Atau ya udah ngandelin dapat warung atau dapat Indomaret di pinggir jalan aja, Om Dirman? Saya sih suplemen nggak ada persiapan, benar. Saya cuma ya gitulah mengandalkan warung kan. Saya udah tahu kondisi warung di Indonesia kan bisa 24 jam gitu. Oh dahsyat, benar ya. Berarti udah surveinya bukan survei rute ya Om, tapi survei warung ya Om. Ya. Mungkin pada orang perlu nutrisi tambahan. Saya nggak ada sama sekali, bener. Saya karena ya gitulah cupu banget Om, bener. Cupu tapi nggak pakai latihan aja sampai. Cupu daya itu. Om Bob udah nyapa nih, Om Bob Baruna udah nyapa, woi katanya.
Om Ale, sekarang gini nih, kan biar gimana juga kita tujuan dari acara ini adalah belajar nih Om Ale. Tadi kan Om Dirman bilang gua tanpa persiapan nih, wah. Nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang ya udah gua akan mulai tanpa persiapan seperti Om Dirman gitu kan. Menurut gua sih gila sih. Tapi sekarang versi Om Ale gimana nih persiapannya? Karena gini kan, gua juga suatu saat ingin dong mencoba yang rute yang lebih jauh, atau teman-teman Voldis juga yang Bentang Jawa. Berikutnya nggak cuma 2 orang ini gitu kan, atau 3 orang yang ikutan Bentang Jawa pakai sepeda lipat, saya juga akan coba gitu kan. Nah, apa aja Male kalau Male persiapannya nih? Kalau saya sih ya mau nggak mau persiapan ya, karena dari umur, dari memang enggak, maksudnya gini loh, sedih kita kan harus tahu nih. Kita kan harus tahu gitu loh, kemampuan badan kita itu di mana gitu kan. Kalau saya tidak pernah berlatih sepeda, saya tiba-tiba mau ikut Bentang Jawa, yang ada saya jemplang di Jawa gitu kan. Jadi sebaiknya kita lihat nih kemampuan. Kalau Om Dirman kan memang sudah terbukti gitu loh, bertahun-tahun sudah bermain sepeda dengan punya fisik yang kuat gitu loh. Kalau saya kan ya baru gitu kan. Jadi mau nggak mau saya latihan gitu loh. Latihan juga kita latih endurance lah gitu loh. Ya kan, kita latih di zona, kita latih di endurance. Ya makan juga kita jaga gitu loh, karena pada saat event atau pada saat race ini kita udah nggak bisa saving, udah nggak bisa apa kan, itu udah kita buang semua kan. Jadi kayak selama perjalanan ya saya makan juga agak berantakan gitu loh, yang biasanya kita makan pagi makan siang, karena saya pakai sepedanya 16 ya pasti kan keteteran 3-4 jam terus kan dibandingin roda gede kan. Jadi yang lain sudah istirahat, saya baru masuk gitu loh. Baru masuk gitu, kalau nggak akan tembus itu COT aja. Makan siang pun ya kayak kemarin kapan dia sama Om Jarnes itu kita nyari restoran Padang aja sampai sore tuh nggak dapet gitu kan. Akhirnya ya Indomaret lah sahabat sepeda kita gitu. Sahabat pesepeda ya. Tolong Indomaret sponsorin kami bertiga di sini. Voucher jangan lupa voucher. Oke, tapi suplemen gimana Om Ale? Iya. Kalau suplemen sendiri gimana Male? Diminum sebelum event atau pada saat event pun dibawa? Ada juga dibawa. Ada bawa, paling kayak snack bar kita bawakan dari Strive itu kan juga ngasih gitu kan. Ada energy gel juga kita pakai kadang-kadang. Tapi ya kadang-kadang saking udah capeknya kita juga lupa gitu. Tapi itu sebenarnya bagus sih untuk recovery biar nggak terlalu ancur-ancuran gitu loh. Kalau saya bilang sih begitu gitu loh. Tapi ya masing-masing orang lah, ada yang memang butuh, ada yang nggak butuh gitu, banyak juga yang nggak pakai gitu kan. Kalau saya kan sadar diri aja lah, daripada saya jengkang di tengah-tengah gunung gitu kan, yang mendingan saya pakai sendirian gitu, ya. Nah tapi ngomong-ngomong pola hidup pada saat event nih, Om. Jadi ya yang tadi gue cerita di awal ya, gue tadi pagi blackout gitu kan, kecapean, yang gue berpikir sampai rumah gue mau tidur, sampai rumah boro-boro tidur. Nggak bisa, karena udah too much, kecapeannya udah lewat gitu kan. Nah ini gue nggak bisa ngebayangin ya teman-teman yang gue tahu di hari pertama terutama ya, kayaknya gue sih sampai jam 3, di atas jam 12 lah ya. Terus kemudian istirahat, besoknya pagi-pagi gue lihat udah pada sarapan gitu. Ini tidurkah? Terus kalau memang tidurnya kurang, rasanya gimana sih besoknya? Nah itu tolong Om Ale gimana nih? Kalau saya hari pertama itu baru berusaha tidur itu di kilometer berapa ya, 212. Nah ini ada kompetitor nih, Om Vidi, Om Arai, sama Citra. Nah itu tuh kompetitor di race map gitu. Nah itu saya ketemu di warung, di salah satu warung, mereka sedang beristirahat. Saya masuk juga ke situ tuh istirahat. Cuman paling setengah jam. Dapat hotel ya? Nggak ada, udah tengah hutan lah itu udah tempat bagus tuh, ada ininya, ada warung-warung gitu loh, warung ada dipan gitu ya. Ya gitu. Nah itu paling setengah jam saya rebahan di situ, setengah jam, terus kita udah jalan lagi gitu loh. Jalan lagi tuh kita berempat tuh, ada Arai, ada Citra, ada Om Vidi gitu. Nah kita jalan, nah ngikutin pace mereka aja kan juga cukup berat gitu kan, karena mereka pakai ban 700, saya pakai 16 dengan nanjak gitu loh. Entah saya keberatan, entah saya ngicik gitu kan. Nah, energi kan habis tuh. Nah, kita jalan beberapa kilo terus berhenti lagi, istirahat lagi, karena udah tengah malam gitu kan. Udah dingin, kurang tidur, kurang makan, ya ngantuk gitu kan. Daripada kita nyungsep di tengah hutan, ya kita berhentilah gitu loh. Ya paling setengah jam lagi waktu itu. Nah, saya tuh mulai tidur lagi tuh jam 3 sampai setengah 4, jam 4 gitu kan. Karena matahari sudah mulai nongol, udara nggak terlalu dingin, udah mulai, ya saya pikir gini,
bentar lagi matahari nongol dan udara nggak terlalu dingin, saya hajar aja terus gitu loh. Ya udah saya turun lagi jam 4 gitu loh. Itu udah turun tuh jam 4. Terus sampai jam 8, jam 9 ya. Kita adalah beberapa kali berhenti gitu loh. Refueling lah, kita beberapa kali berhenti, entah minum Coca-Cola, entah minum gel, entah minum apa gitu. Gugel lah gitu loh. Bukan sorry. Mogu-mogu biasanya yang saya suka minum tuh mogu-mogu gitu. Karena itu kan jelly kan dan gula gitu loh. Jadi saya butuh gula gitu kan. Kalau enggak ya lemes. Buat gitu energi loh. juga ya. Ya, karena saya nggak dapat Om Dirman nasi. gimana, Om Dari pagi Dirman? sampai siang tuh saya nggak dapat nasi. Tetap ya butuh sugar ya. Kalau Om Dirman gimana? Om Dirman sama juga nih, kurang tidur juga. Ya. Ngatur pola tidurnya gimana Om? Saya sama Om Tutus begitu Om. Kalau saya kan selalu kalau kita bilang ada yang capek bilang aja gitu kan. Kalau ada yang capek ya istirahat. Jadi kita harus saling pengertian gitu karena kita kan kebetulan bertim kan. Jadi saya istirahat itu sekitar jam berapa ya? Jam 2 kali saya. Jam 2 pagi saya. Itu setiap hari atau di hari pertama? Hari pertama ya? Hari pertama. Di tengah hutan juga dong berarti ya? Iya, karena di tengah hutan nggak dapat ya akhirnya saya, ayo kita dikit-dikit aja terus lanjut. Pas ketemu masjid baru kita deh, masjid kan hotel umum tuh kan. Betul. Sambil kita nunggu subuhan kita tidur gitu Om. Begitu. Nah tapi gini, maksudnya, nah dari tadi cerita kan tentunya betul kalau misalnya gini, kalau kita paham lah ya, kalau hari pertama masih kurang tidur, besoknya masih yang coba struggle lah ya, udah kita fight aja deh, kita berjuang dengan kondisi stamina apa adanya. Nah ini di hari-hari berikutnya dengan kondisi terus kurang tidur, mulai ada ngerasa apa ya? Ini badan gue suntuk banget gitu. Om Dirman ngerasain itu nggak kayaknya ini kalau kurang tidur begini nggak oke nih gue, atau karena gini yang kita tahu di event ini ada beberapa yang akhirnya scratch gitu kan, gue nggak tahu bentuk kecelakaannya seperti apa aja. Ada salah satu temen di kantor yang gue monitor perkembangannya, Om Jack, bahkan sampai akhirnya donat finish. Kenapa? Karena hancur. Kebetulan dia memang ditabrak motor gitu kan. Tapi teman-teman di sini apa ya, tingkat fokusnya jauh berkurang atau gimana nih? Om Dirman ngerasain itu nggak dengan kurang tidur, kurang istirahat? Dari sisi fokus terutama nih di goes yang rutenya nanjak dan turun, cuacanya panas dan jarak jauh tentunya. Kalau masalah capek dan bete itu pasti Om, namanya goes jarak jauh kita nggak sampai gitu kan. Tapi kan kita selalu memotivasi teman-teman kita kan, kita entah bercanda lah, ceng-cengan biar kita semangat lagi gitu. Masa ayo kita kejar yang depan atau enggak, yang ngecengin lah itu kenapa gitu. Pokoknya yang penting bikin kita suasana jadi happy terus gitu. Jadi kalau kita Om Ale gimana nih? Nah, ngantuk nih. Tapi gimana, Dirman? Kalau ngantuk? Ya udah istirahat di Indomaret, ntar merem sebentar ya 15 menit kalau kata orang-orang sih tidur ayam gitu loh biar kita nggak banget. Dan bisa tidur ya walau cuma 15 menit ya. Ya itu tadi yang gue kepikiran apa? Kalau udah kelewat capek boro-boro tidur. Jadi apa ya, merem tapi pikiran tetap muter kan? Jadi nggak istirahat juga. Tapi setidaknya otot relax lah gitu loh. Otot relax, betul. Nah itu lu gimana Le? Sama juga? Sama sih, most likely sama. Jadi biasanya kalau kita udah lewat 24 jam non-stop, nggak tidur, kita kan butuh, ya bahasa kerennya power nap lah, bahasa Indonesianya kan tidur ayam gitu ya. Hiburan saya, kalau Om Dirman kan ada partnernya, Om Tutus. Kalau saya kan nggak ada nih, bersendirian banget nih, di tengah hutan sendiri, di Indomaret sendiri. Hiburan saya cuma satu, buka aja uaknya BMC tuh, itunya kan isinya aneh-aneh tuh kan. Bercanda. Nggak berarti ya, 24 jam ya? 24 jam itu bercandaannya aneh-aneh gitu loh di situ. Dan itu hiburan benar gitu loh, karena saya buka di situ itu segitu banyak support gitu kan dari teman-teman gitu. Itu yang kadang-kadang tuh kita bisa bilang sebagai mood booster gitu. Kadang-kadang kalau kita udah drop, kita baca gitu, ayo semangat walaupun ya sesimpel itu sih. Ya kita akan fight gitu loh, karena kita bawa nama klub juga. Belum lagi orang-orang yang di pinggir jalan. Nah, somehow dengan race map ini ternyata banyak juga orang yang monitor gitu loh. Jadi ada beberapa kejadian juga saya sampai istirahat di istirahat di Indomaret, disamperin orang lah, diajak ngobrol lah, terus dia cerita lah, dia kadang-kadang ada yang manggil nama lah, saya sampai kaget juga, ini begal kok tahu nama saya gitu kan. Ya itu banyak gitu kejadian-kejadian gitu sih banyak gitu. Yang untung cuma di hutan aja nggak ada yang manggil nama gitu. Kalau di hutan ada yang manggil nama, pasti kabur kali ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi yang Ale ceritain soal dia sendirian gitu kan. Nah, gue sempet yang berpikir yang
ini event ada dibikin yang sendiri, ada dibikin yang tim. Nah, ini kalau untuk gini, dari sisi pendaftaran registrasi sendiri, gue nggak tahu ya soal biaya. Ada perbedaankah yang tim sama yang individu? Terus Om Dirman kenapa milih tim waktu itu daripada jalanin itu sendiri? Yang selanjutnya lagi adalah yang tadinya gue pikir, oh ini tim ini nggak ada apa ya? Nggak ada ruginya nih kalau orang yang milih tim nih bener-bener kayaknya untung aja semua nih. Tapi ternyata di akhir ya Om Dirman akhirnya ngerasain minusnya milih sebagai tim ya. Mau nggak mau kenapa? Karena harus finish sebagai tim, satu harus drop, yang dua-duanya harus drop gitu kan. Satu harus terhenti, satu lagi harus terhenti. Nah itu Om Dirman boleh cerita nggak itu? Gimana sih akhirnya dari mulai sejak mutusin untuk tim sampai akhirnya finish gitu? Ya, kalau saya sih berpikir ya, kalau dengan tim kan kita, kalau semua kita punya kekurangan kan ada teman yang motivasi gitu kan. Entah ada kita rusak kan teman bisa benerin kayak gitu. Dan waktu di kejadiannya itu pas di Pacitan Om, itu kuku macan saya patah. Jadi di golf itu ngelos. Boleh. Oke. Dan punya Om Totus kebetulan remnya blong, bener-bener blong. Jadi ya terpaksa kita istirahat lama di Pacitan sambil benerin sepeda gitu. Sampai dari maghrib sampai sekitar jam 10 kalau nggak salah itu. Saya baru start lagi. Dan celakanya di situ, cyclo saya mati habis baterai karena nggak sadar. Ya udah, ya. Akhirnya. Tapi itu ya berarti ya itu nilai plusnya adalah ada support each other-nya ya kalau berdua ya. Tapi itu tadi artinya kita nemu juga minusnya. Gue sempat yang Om Dirman tuh kayaknya tinggal 30 kilo lagi Om ya untuk finish ya. Kalau harus terhenti ya. Sekitar kurang 60 kilo lah. 60 kilo gitu kan. Nah, gua akhirnya ternyata baik si sendiri maupun si tim itu ada plus minus gitu kan. Ternyata kan yang namanya sendiri ya udah yang dipikirin dirinya sendiri aja. Yang penting saya bisa finish gitu kan. Nggak harus mikirin bagaimana kondisi teman saya. Sepeda rusak sendiri. Yang ini kalaupun sepeda dia nggak rusak, temannya rusak mau nggak mau harus berhenti juga untuk bantuin gitu kan ya Om Dirman. Jadi akhirnya yang ini buat teman-teman yang ikut Bentang Jawa untuk ke depan mau milih tim atau sendiri ya itu plus minusnya gitu yang harus dipikirin. Cuman mungkin kalau di yang tim itu kalau di tengah hutan colek-colekan, kalau yang sendiri ada yang nyolek gitu kan. Oh iya. Hutan masak kok. Nah itu gimana? Ceritain dong di tengah hutan ada kejadian gitu nggak? Ini iseng aja nih nanya nih. Lu ada nggak, Le? Kalau gue sih ya kalau di tengah hutan kita kan biasa kan saya masuk tuh jam 7 jam 8 tuh udah masuk hutan tuh. Ya kan jadi sampai hutan lagi gitu. Enak banget itu lihat pohon gitu kan, udah pohon gelap. Cuman lampu satu gitu putih kiri kanan udah gelap banget itu. Kalau kejadian aneh sih ya mungkin nggak ada yang benar-benar kita rasain gitu, maksudnya kita udah nggak kepikiran lah gitu. Gue cuma mikir gimana secepat mungkin gue keluar dari hutan ini. Tapi kalau kita lagi lewat tiba-tiba ada bau-bau, ada merinding-merinding, ya itu sering lah gitu ya. Sampai ya gue sempat cerita juga bahwa ada di awal-awal hari ketiga gitu, di awal-awal gue masuk hutan tengah malam terus menerus gitu loh. Gue ngerasa kok nih sepeda gue kok endut-endutan gitu loh. Ini kok berat gitu loh. Entah gue halu, entah gimana gue kagak tahu. Kok tiba-tiba berat banget gitu. Kan gue nggak bisa lihat tanjakan apa enggak gitu kan. Gue mau nyorotin lampu ke depan juga was-was kalau ada yang gelantungan kan. Jadi gue nyorotnya ke bawah aja gitu. Gue nggak tahu juga gitu. Berat banget gitu loh. Jadi gue sorotin ini ke bawah gitu. Cuman kok berat gitu, angin gitu loh. Nah terus gue cuma bilang gini aja, "Oi, gue juga capek gitu loh, lu jangan ganggu gue. Kalau lu mau ganggu, lu jangan gandol, lu bantu gue dorong gitu loh, gue dorong." Itu beberapa kali gue ngomong gitu loh. Sambil ngomong gue sambil berharap sih, mudah-mudahan sepeda gue tiba-tiba ngacir. Gue 5 jam, 6 jam di tengah hutan kan males banget gitu loh, udah kagak ada. Belum lagi kalau gila sendiri loh. Lu kayak bayangin ya, gue masuk ke Panggang itu maghrib. Itu baru start aja gue udah salah belok gitu loh. Yang harusnya kita belok ke kiri, gue naik ke atas gitu kan, udah bego banget itu gue naik ke atas. Gue tahu itu. Tiba-tiba bunyi terus error, gue turun lagi lah. Untung sih gue masuk. Nah, itu kan kalau di tengah-tengah itu kan yang belok ke kiri kan
kuburannya itu kan Imogiri kan. Ya, itu kan gue bilang permisi bang, permisi bang. Lah ya agak-agak males gitu loh subuh-subuh. Nah, gue di tengah-tengah hutan itu ada motor, tiba-tiba nyamperin gue tuh. Masih muda sih anaknya nyamperin gitu kan. Dia nyamperin terus dia bilang, "Om, ada masalah, Om." Dia bilang gitu kan. Gue pertama agak was-was, ada motor dari belakang bunyi wong. Iya, jadi lu lihat lampu motor tuh instead of seneng deg-degan dulu justru ya. Apaan nih tengah hutan ada yang nyamperin gitu kan? Iya, nah tapi motor juga deg-degan liat gua gitu loh. Jadi kalau gua pakai kok gelap-gelap orangnya. Orang bilang enggak gitu ya. iya, gua kalau papasan sama motor sama mobil itu pasti klakson, permisi, din, permisi. Loh kok din permisi? Mentang-mentang badan gua hitam semua begini cuma kelihatan sepeda jalan kan. Nah, itu ceritanya sendiri nih. Kalau Om Dirman sendiri berdua seremnya sama? Walau berdua? Kalau kami sih ya selalu dinikmati lah. Ya selalu bercanda lah intinya ya berulang kali sih kita begitu ya. Yang penting ya saling support aja lah intinya. Yakin aja kita bisa gitu Om. Tapi doa nggak jadi lupa kalau saking capeknya. Iyalah, pasti itu. Soalnya kalau kita capek istirahat gitu aja. Kalau salah satu ada yang capek bilang aja kita biar istirahat gitu. Ya, mungkin karena itu Om ya, karena mungkin berdua event di tengah hutan pun kalau capek bisa istirahat. Saya nggak yakin kalau Ale berani ngelakuin itu. Gak berani, gue nyari lampu. Gelap-gelap deh, capek-capek dia bener amat daripada gue berhenti tengah hutan. Gue sepanjang hutan cuma berharap jangan sampai lampu gue mati, jangan sampai lampu gue mati, jangan sampai lampu gue mati. Kalau mati lah, elah, gue udah nggak lihat apa-apa. Nggak lihat apa-apa, totally black.